Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Pranaditya dari kelas A, Prodi Teknik Mesin, NIM saya 2102004. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis pencetakan logam. Yang pertama ada sejarah pengecoran logam. Pengecoran pertama kali dilakukan di Mesopotamia pada 3000 tahun sebelum Masehi. Teknik ini kemudian menyebar ke Eropa, Asia Tengah, Cina, dan India. Pada abad ke-14, orang memulai proses pencairan logam melalui ekstraksi biji besi. Pengertian pengecoran logam. Pengecoran logam adalah proses di mana cair panas dituangkan ke dalam cetakan yang berisi potongan berlubang atau rongga dengan bentuk jadi yang diinginkan. Cetakan ini bisa terbuat dari pasir, logam, ataupun keramik. Logam tersebut dibiarkan mendingin dan mengeras menjadi bentuk yang diberikan oleh cetakan tersebut dan kemudian dikeluarkan dari cetakan dengan cara memecahkan atau memisahkan cetakan. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kekurangan percetakan pasir kering. Yang pertama keunggulan, 1. Dimensi produk cetak lebih baik. Apa itu dimensi produk cetak lebih baik? Adalah dimensi produk cetak yang lebih baik mencakup akurasi geometri dan kekonsistenan ukuran. Pengecoran logam yang baik harus menghasilkan dengan dimensi yang sesuai dengan spesifikasi desain, tanpa distorsi atau perubahan yang signifikan. Proses kontrol yang tepat selama pengecoran diperlukan untuk memastikan bahwa setiap cetakan logam memiliki dimensi yang konsisten, menghasilkan produk akhir yang sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Selanjutnya kekurangannya. 1. Lebih mahal dibandingkan dengan cetakan pasir basah. 2. Laju produksi lebih rendah karena dibutuhkan waktu pengeringan. 3. Pemakaian terbatas untuk coran yang medium dan besar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan cetakan pasir basah. Apa yang dimaksud cetakan pasir basah? Yaitu cetakan pasir basah adalah metode di mana cetakan terbuat dari pasir yang dicampur dengan air dan bahan pengikat lainnya. Proses ini melibatkan pembentukan cetakan dari campuran pasir yang masih mengandung kelembaban dan kemudian cetakan tersebut digunakan menuangkan logam cair. Kelebihannya yaitu pertama, memiliki kolabilitas yang baik. Apa itu kolabilitas yang baik? Yaitu kolabilitas yang baik dalam konteks pengecoran logam merujuk pada kemampuan logam cair untuk mengisi dengan baik seluruh cetakan atau rongga cetakan. Sebuah bahan logam yang memiliki kolabilitas yang baik dapat mengalir dan menyebar secara merata dalam cetakan, menghasilkan produk akhir yang bebas dari cacat seperti porositas atau kekosongan. Dengan kata lain, kolabilitas memastikan bahwa logam cair dapat menyelesaikan rincian cetakan dengan presisi, menciptakan produk akhir yang sesuai dengan desain dan spek diinginkan. Yang kedua, permeabilitas baik. Permeabilitas dalam pengecoran logam mengacu pada kemampuan cetakan atau bahan cetakan untuk memungkinkan udara atau gas yang terjebak keluar dalam proses pengecoran. Permeabilitas yang baik penting untuk mencegah terbentuknya gas-gas yang dapat menyebabkan cacat seperti porositas dalam produk cetakan logam. Dengan permeabilitas yang baik, udara yang
mungkin terperangkap di dalam cetakan dapat dengan mudah melarikan diri saat logam cair dituangkan. Hal ini membantu mengurangi risiko cacat cetakan dan meningkatkan kualitas akhir dari produk logam yang dicor. Permeabilitas yang sesuai dalam cetakan adalah faktor kunci untuk menghasilkan cetakan logam yang berkualitas. Yang ketiga, reusabilitas yang baik. Reusabilitas yang baik dalam pengecoran logam mengacu pada kemampuan untuk menggunakan kembali cetakan pada pola cetakan dalam beberapa siklus pengecoran. Cetakan yang dapat digunakan kembali secara efisien dapat meningkatkan efisiensi produk karena tidak perlu membuat cetakan baru setiap kali melakukan pengecoran logam. Dan kekurangannya adalah satu, uap lembab dalam pasir menyebabkan kerusakan pada beberapa coran tergantung pada logam geometri coran. Ya, selanjutnya kelebihan dan kekurangan cetakan kulit. Cetakan kulit yaitu mengacu pada lapisan luar atau permukaan dari produk logam yang dicor memiliki karakteristik tertentu. Cetakan kulit mencerminkan detail dan tekstur yang terbentuk pada bagian luar produk logam akibat pengecoran. Kelebihan yang pertama, permukaan rongga cetak lebih halus dibandingkan dengan cetakan pasir basah. Yang kedua, dimensi lebih akurat. Yang ketiga, memiliki kolapsibilitas yang sangat baik sehingga dapat dihindarkan terjadinya keretakan pada hasil coran. Kekurangannya, satu, pola logam lebih mahal dibandingkan pola yang digunakan pada cetakan pasir basah. 2. Kurang cocok bila digunakan untuk jumlah produksi yang rendah. Selanjutnya, alat pengaplikasian pengecoran logam. 1. Kowi. Tungku yang terbuat dari tanah liat, tempat untuk melebur bahan baku. Cetakan sambungan pipa dan bilah gamelan atau cetakan terbuat dari bahan logam, yaitu sendok tuang atau untuk menuangkan cairan kuningan ke dalam cetakan logam, cetakan permanen untuk bilah gamelan, cetakan bilah gamelan dan sambungan pipa yang terbuat dari logam. Selanjutnya, bahan pengecoran logam. Arang digunakan sebagai bahan untuk membakar paduan logam kuningan. Arang kayu. Selanjutnya, bahan baku kuningan. Bahan kuningan yang digunakan adalah bahan yang diperoleh dari bekas sisa-sisa pentil ban kendaraan bermotor. Proses peleburan. Proses peleburan dilakukan dengan cara memasukkan bahan kuningan secara bertahap. Contohnya adalah memasukkan lebih dahulu kuningan seberat 10 kg apabila ingin melebur kuningan dengan berat 20 kg. Setelah kuningan mencair, 10 kg kuningan ditambahkan lagi. Kuningan yang siap dituang adalah yang telah menunjukkan warna kuningan pada saat peleburan merah dan temperatur mencapai sekitar 950 sampai 1000 C. Selanjutnya, proses penuangan cairan kuningan ke molding atau cetakan.
Sebelum cairan dituang, langkah pertama yang dilakukan adalah memanaskan cetakan sampai suhu sekitar 100 Celcius derajat. Hal ini dibutuhkan agar pada saat penuangan, cairan dapat mengalir dengan baik sampai ke ujung cetakan. Setelah cetakan panas, cairan kuningan kemudian dituang dengan sendok tuang. Gambar penuangan cairan logam. Proses pendinginan hasil pengecoran. Cairan dituang ke dalam cetakan sampai penuh dan ditunggu sampai dingin, yaitu sekitar 5 menit. Proses pembongkaran cetakan. Tahap selanjutnya adalah proses pembongkaran atau pemisahan hasil pengecoran dari cetakan. Finishing. Pada tahap finishing, bila-bila gamelan yang sudah dicor dipotong-potong sesuai dengan ukuran gamelan yang diinginkan. Penyambungan pipa dilakukan dengan mesin agar diperoleh bentuk akhir yang berpresisi. Mungkin presentasi dari saya itu aja. Bila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.